kelihatan ya? Screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Ini kelas ini oh, banyak cowoknya atau ceweknya sih? Recording in progress. Oke, langsung ya, guys. Nah, saya langsung lagi ya, supaya kuliahnya cepat selesai. Kuliah itu nggak usah lama-lama, yang penting materi yang tersampaikan dan kalian paham ya. Setuju ya? Oke, next slide. Short biography introduction. Bentar ya, nama saya Hanif Budiawan. Saya mengajar di fakultas sebelah, sebelah kampus kalian. Sebelahnya agak utara, lama, agak jauh ya. Di program studi yang namanya Teknologi Informasi, kemudian juga bertugas sebagai Kepala Belajar Komputer di lingkup Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi. Riset saya di seputar pemrograman web, jaringan, kemudian keamanan komputer, dan juga saya pernah mengajar di seputar animasi komputer multimedia dan pemrograman game. Instagram saya itu saya TikTok cari sendiri ya, nggak ada isinya, tenang aja, saya bukan seleb. Kemudian beberapa tulisan saya ada di web itu ya. Ini short biography. Sepertinya kita belum pernah ketemu ya. Teman-teman ini angkatan atau semester berapa ya ini ya? Dua atau enam atau empat atau berapa? Dua, Semester 2, Pak. Pak. Eh, campuran. Semester berapa? Dua. Iya, semester Semuanya. 2. Oke, Iya, Pak, terima. soalnya sekelas. Oh ya, oke. Berarti literasi dasar ya. Saya kemarin pernah ngajar literasi dasar apa ya? Nggak, kalau nggak salah ya. Satu kali, kalau nggak salah loh ya. Mungkin. Kita belum pernah ketemu di kelas ya, karena jatah saya daring di kelas kalian ya. Jadi kita ketemunya di daring. Kelas lain sepertinya jatahnya boleh. Lanjut ya, guys. Kita langsung aja. Teman-teman semuanya, kita sekarang berada pada masa di mana kita hidup bersama tiga generasi. Oh ya, sebelumnya, kalau nanti ada interruption, ada pertanyaan, boleh di-collect dulu di chat. Nanti saya jawab pas sesi tanya jawab ya. Atau kalau misalkan merasa penting, silakan di-interrupt saja ya. Sampai waktu kuliah kita nanti selesai. Teman-teman semuanya, kita ada di masa di mana kita itu hidup bersama tiga generasi. Yaitu generasi radio, generasi TV, dan generasi internet. Maksudnya apa? Teman-teman semuanya, saya kira jelas masuk yang mana ya, generasi internet. Jadi, generasi radio adalah mereka-mereka yang hidup dan sumber informasinya, salah satu sumber informasi utamanya adalah radio. Di mana radio itu sifatnya satu arah dan berkala, tidak cepat, ya, membutuhkan waktu untuk travel informasinya dari sumber ke tujuan. Dan inilah generasi-generasi kakek nenek kita. Atau mungkin masih ada orang tua kalian yang menjadi generasi radio, yang dulu hidupnya semasa kecilnya atau semasa tumbuh besarnya mendapatkan banyak informasi lewat radio. Nah, kemudian karena sifat-sifatnya itu, jadi informasi yang beredar di antara generasi radio ini sifatnya satu arah dan sifatnya menunggu, ya, menunggu dari salah satu broadcaster atau salah satu yang menyampaikan informasi lewat media waktu itu radio. Kemudian yang kedua, generasi berikutnya namanya generasi TV. Ini mungkin generasi bapak ibu kita ya, atau mungkin sebagian dari kalian masih menonton visualisasikan, misalkan gambar banjir itu ada banjir, kemudian kecelakaan pesawat, kemudian juga hal-hal yang terjadi berita di luar sana. Tetapi TV ini selain tadi apa namanya itu memiliki variasi lebih baik yaitu gambar, tidak hanya suara, dia perambatannya atau kecepatan penyampaian informasinya lebih cepat daripada waktu generasi radio. Dan waktu itu ya dengan adanya televisi di banyak rumah, informasi itu bisa beredar dengan lebih cepat. Nah, kemudian generasi adalah generasi kita-kita, yang kita adalah generasi internet, yang kita saling terhubung dengan yang lain, dan perbedaannya dengan dua generasi sebelumnya adalah informasi yang lewat atau yang masuk ke dalam orang-orang yang ada di generasi internet adalah satu, berlangsung dengan cepat, dua, lebih kaya metodenya, ada audio, ada video, ada teks, dan yang ketiga lebih cepat, ya, lebih cepat, jelas lebih cepat penampakannya, karena dalam hitungan detik saja kita bisa mendapatkan informasi secara akurat dari seluruh dunia. Apa yang terjadi di luar sana, di belahan dunia mana, kejadian apa di mana, itu kita dapatkan dalam order detik. Hanya dengan kita baca status atau hanya dengan kita baca berita, kita bisa dapat informasinya secara lebih cepat. Nah, teman-teman semuanya yang sekarang hidup di era internet menggunakan
hal-hal berbasis teknologi, termasuk dalam pekerjaan nanti, termasuk dalam urusan kesehatan ya, yang kita bahas hari ini ya, atau dalam domain pengetahuan kalian yang berbasis kesehatan, sekarang juga ada penetrasi teknologi yang membantu urusan-urusan kita di bidang kesehatan. Meskipun tidak serta-merta ya, kemudian mengganti semua aspek yang non-teknologi di bidang kita masing-masing. Jadi misalkan dokter dan tenaga kesehatan tentu masih sangat dibutuhkan di era generasi internet ini. Nah, hanya yang kita bahas adalah bagaimana informasinya itu nyampe. Karena isu yang mau kita bahas adalah keamanan informasi. Kalian kamu belajar mengenai sistem informasi ya. Nah, di era internet ini, teman-teman semuanya itu terhubung dengan cara yang tidak pernah kita ketahui kita ada di mana sekarang ya. Kalau boleh saya petakan, kita itu terhubung secara nggak teratur kayak gini dengan seluruh host atau seluruh pengguna internet dari seluruh dunia. Entah kita berada di mana sekarang. Kita misalkan ada di Jogja ya. Kita di Jogja itu kita berada di apa itu namanya? Berada di titik yang sebelah manakah? Kita ada di maaf. Kita ada di kiri bawah atau ada di mana ya? Kita ada di sini misalkan ya. Kita hendak menghubungkan diri mencari informasi dari server Kementerian Kesehatan yang ada di Jakarta, misalkan ada di sini. Maka dengan jalannya sendiri, informasi itu akan lewat internet dengan cara kayak gini. Karena kita terhubung dengan cara yang tidak kita ketahui, maksudnya jalurnya ya, tetapi intinya kita terhubung dengan berbagai macam jalur. Sehingga informasi itu berkembang dengan sangat cepat, merambat dengan sangat cepat, dan sekali suatu hal itu terupload ke internet ya, maka kita nggak tahu berakhirnya di mana. Karena dia bisa terdistribusi kemana-mana. Bisa di-copy, di-download, di-upload ulang oleh orang lain, atau dimodifikasi, diedit, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian, eh, kemudian berikutnya adalah, nah, setiap hari ya, 1 menit dalam setiap hari yang ada di hidup kita, itu sekarang banyak sekali hal terjadi di internet. Teman-teman semuanya adalah pengguna media. Teman-teman adalah pengguna media sosial. Teman-teman mengupload gambar, mengupload video, download lagu atau streaming lagu, melihat posting orang, belanja secara online. Setiap menit itu banyak sekali hal terjadi di luar sana. Misalnya ada dalam 1 menit itu kira-kira ada 16 juta pesan yang terkirim melalui messenger kayak WA, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Dan ada kira-kira 6 juta orang yang belanja secara online dalam 1 menit. Nah, dengan sejumlah seperti itu ya, dengan jumlah seperti itu, maka yang terjadi di internet itu banyak sekali hal yang mungkin selama ini kita nggak pernah sadar bahwa, oh, sampai sebanyak itu toh. Nah, dengan sebanyak itu pula, distribusi informasi yang lewat itu juga sebanyak itu. Kenapa kita bicara apa yang terjadi di internet? Karena informasi yang lewat itu semuanya bisa jadi nyangkut tentang kita ya. Jadi teman-teman misalkan posting gambar, posting foto, atau posting video di TikTok, atau posting video di YouTube, dan lain sebagainya, itu termasuk di antara yang dihitung di sini. Dan semuanya bisa nyangkut ke profil kita. Nah, sebagai informasi, pernah nggak teman-teman misalnya ngecek, kalau misalkan kalian googling nama kalian sendiri di internet, itu yang muncul pertama kali apa sih? Apakah foto, apakah video, gitu kan ya, ataukah tulisan, ataukah informasi eh, kegiatan yang kalian ikuti. Maka seperti itulah kira-kira orang akan melihat kalian di internet, termasuk informasi. Misalkan saya mencari informasi pribadi tentang namanya, saya mencari yang namanya Naila, gitu ya, Naila siapa tadi? Naila Paramita. Di internet itu nampak apa sih gitu? Siapa dia? Misalkan Naila Paramita mahasiswi Unjaya keperawatan. Yang muncul pertama kali apa? Atau tadi Mas Mufli keperawatan. Yang muncul pertama kali apa? Itulah yang mungkin diupload orang dan yang mungkin kita pernah upload di internet atau orang lain pernah ngetak kita di internet. Nah, itu menjadi batas bahwa ada privacy, ada hal-hal yang mungkin sebenarnya menyangkut pribadi kita, tapi terkait ke orang lain dan terekspos ke internet. Nah, bicara keamanan informasi, nanti kita akan bicara bahwa hal-hal yang berkaitan dengan privacy, confidentiality, dan lain sebagainya nanti akan menjadi ranah yang perlu kita perhatikan pada saat kita menggunakan hal-hal yang berbau teknologi informasi. Secara khusus, ini yang kalian bahas di sini adalah sistem informasi. Oke, kemudian, nah, informasi kita kan sekarang ada di mana-mana ya. Datanya
data tentang kita itu sekarang ada di mana-mana. Baik berupa teks, berupa audio, berupa video juga ada. Dan data sekarang sebagai hal yang dihasilkan setiap hari, kita kan di era yang namanya big data ya, kalau teman-teman pernah dengar ya, itu menjadi komoditas utama. Data is the new gold katanya begitu. Kenapa? Karena search engine ya, kita kalau sekarang ini kalau mencari informasi kan biasanya mengandalkan search engine. Kita kan nggak hafal situsnya apa, kalau kita nyari apa itu letaknya di mana, nyari artikel apa itu nyarinya di mana. Kita manfaatkan search engine, kita juga memanfaatkan media sosial untuk posting, mencari sesuatu, jualan, marketplace di jualan ya, jual beli, dan juga mobile apps yang lain untuk berbagai macam kepentingan kita, termasuk kepentingan bidang keilmuan kita, kepentingan pengetahuan kita, dan lain sebagainya. Nah, berbagai informasi yang tersebar tadi ya membuat saya tadi sudah menyampaikan ya membentuk profil orang, membentuk profil informasi mengenai sesuatu di internet itu secara masif perlahan-lahan ya. Artinya begini, membentuk sesuatu secara viral, sesuatu menjadi dikenal itu secara perlahan-lahan bisa dengan menumpuk informasi berkaitan dengan hal tersebut di internet secara step by step atau secara perlahan-lahan sehingga orang jadi tahu oh ini situsnya terkenal gara-gara ini, oh ini akunnya terkenal ini. Jadi lama-lama data yang tersebar itu akan membentuk informasi-informasi yang menggunung mengerucut ke sesuatu bisa atau mengekspos sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui, informasi rahasia kekayaan misalkan ya, atau bahkan yang kadang-kadang jadi kalau di media sosial ya, salah satu hal yang semestinya tidak diekspos, misalkan aib orang atau kriminalitas, kejahatan, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan pribadi orang. Nah, itu kan gara-gara informasi itu tersebar di mana-mana. Ada yang posting, ada yang mengirimkan ke internet lewat media sosial, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, atas informasi yang ada itu, tidak hanya orang itu posting, tapi kadang-kadang juga disalahgunakan. Misalkan kita mengenal yang namanya hoax ya. Hoax itu informasi yang sebagian atau seluruhnya itu sebenarnya palsu. Ada mungkin informasi yang separuhnya palsu. Misalkan gini ya, minum air putih itu menyehatkan. Itu kan benar ya. Tapi kemudian ada lanjutannya. Minum air putih 8 gelas sehari disertai dengan jeruk nipis, teman-teman itu memenuhi ketiga ini, maka apapun yang kalian pakai, apapun yang kita gunakan itu compliant atau sesuai dengan prinsip keamanan informasi diharapkan dan memenuhi standar, maka informasi kita tidak akan bocor, tidak akan rusak, tidak akan digunakan oleh orang lain tanpa berhak, tanpa mereka berhak. Nah, kira-kira harapannya seperti itu. Tentu saja ya, tentu saja ya. Tentu saja hal seperti ini nanti penerapannya tidak bisa langsung kemudian kita harapkan oh langsung bisa jadi sesuatu yang apa itu namanya? Kita kita bisa ini apa namanya? Kita bisa nyatakan bahwa oh, kalau memenuhi CIA pasti pasti aman datanya nggak bobol, tidak akan. Belum tentu, tapi ini prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi. Setidaknya kalau tiga prinsip ini dipenuhi, maka Anda semua tidak akan terkena isu yang berkaitan dengan keamanan informasi. Oke, nah confidentiality, integrity, dan availability apa sih keterangan singkatnya dan kenapa salah satu judul materi di pertemuan hari ini berkaitan dengan confidentiality? Sebenarnya confidentiality atau privacy itu sama saja, ya. Itu isu yang berkaitan dengan penggunaan data-data pribadi yang melekat pada diri seorang. Misal, saya mau tanya sekilas nih, boleh jawab sambil chat atau audio. Menurut kalian, kira-kira data apa saja sih ya selain selain nomor KTP yang melekat ke orang, selain nama loh ya, selain nama dan nomor KTP kita lihat data apa saja? Jenis kelamin enggak ya? Kira-kira apa data yang bisa mengidentifikasi bahwa orang itu ya benar orang itu selain nomor KTP dan foto dan apa tadi ya? Selain nomor KTP dan foto ya, kira-kira data apa ya bisa jenis kelamin dan lain sebagainya. Yang mengidentifikasi misalkan seorang yang namanya Rahma ya Rahma yang ini bukan Rahma yang lain. Apa menurut kalian? Ada yang mau usul? Alamat rumah, Pak. Oh, alamat rumah. Oke, Mbak, sama alamat rumah. Tapi bisa nggak
dua orang itu memiliki alamat rumah yang sama. Misalkan ya. Nah, apa yang kira-kira melekat hanya di diri kita, tidak orang lain, sehingga kita bisa dibedakan atas itu selain NIK tadi. Ada yang mau usul? Gampangnya gini deh. Kalau kalian mau absen, biasanya pakai apa nih? NPM ya, NPM atau NIK lah kita kan ya. Selain itu apa? Nama lengkap. Nah, nama lengkap ya jelas nama lengkap. Tapi ada nggak ya nama lengkapnya sama di dunia ini, Mbak? Misalkan Agus Susanto, kira-kira ada berapa Agus Susanto di dunia ini? Apa yang melekat? Jadi kan ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Nah, mari kita lihat. Yang melekat itu, terima kasih responnya ya. Yang melekat itu biasanya informasi yang sangat pribadi. Kalau identitas digital itu biasanya kalau nggak NIK ya, foto, gitu kan ya. Nama lengkap boleh. Nah, apalagi yang melekat di diri kita dan tidak ada persamaannya di orang lain. Misalkan ini, titik hari. Itulah kenapa identifikasi orang ketika di puslap form misalkan ada kejadian kriminal tertentu, salah satunya dengan sidik jari. Karena sidik jari tidak mungkin sama setiap orang ya. Kemudian apa lagi? Retina ya, retina. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan telapak tangan ini. Selain kalau sidik jari, mungkin masih ada kemungkinan sama, telapak tangan nggak mungkin sama kan itu ya. KTP, kalian sekarang kalau pas pas merekam data KTP pakai sidik jari nggak sih? Saya masih pakai loh. Kalian masih pakai nggak? Udah pada pakai KTP kan ya? Kan biasanya pakai SIM juga. Nah, jadi ini melekat di orang. Artinya tidak mungkin disembunyikan, tidak mungkin disamakan dengan orang yang lain ya. Nah, kita kembali ke sini, confidentiality dan penjelasan singkatnya dari tiga hal ini. Nah, confidentiality CI ini tadi, penjelasan singkatnya kira-kira, nah nanti akan kita lihat di slide berikut ini. Oke, nah dari tiga sekedar informasi tambahan sedikit ya. Dalam keamanan suatu sistem jaringan aplikasi atau aktivitas itu, tiga hal tadi akan dievaluasi. Tetapi dalam organisasi dan sistem tertentu, kadang-kadang ada salah satu aspek yang lebih diutamakan. Misal, teman-teman rekam medis pasti akan bilang bahwa, Pak, yang penting itu data rekam medis itu integritasnya dipertahankan. Jangan sampai berubah. Jangan sampai ada orang yang mengalter atau ada orang yang mengubah di luar orang yang berhak. Karena itu menyangkut nyawa pasien, misalnya gitu ya. Maka dalam institusi rumah sakit, integriti data rekam medis itu lebih penting daripada confidentiality. Artinya begini, kalaupun ada orang yang berhasil masuk ke sistemnya rumah sakit, sistem rekam medisnya rumah sakit, padahal orang itu nggak berhak, paling tidak dia tidak bisa mengalter, hanya bisa lihat-lihat gitu kan ya, nggak bisa mengubah datanya. Supaya apa? Supaya data rekam medisnya seseorang itu nggak berubah, berbahaya kan ya, kalau dia sedang dalam perawatan, berkaitan dengan kesehatan dirinya atau keselamatan nyawanya kan berbahaya. Nah, ini sebagai informasi saja, terutama dalam kasus tertentu karena di institusi tertentu ada yang mengutamakan aspek-aspek ini tadi ya. Oke. Nah, confidentiality. Confidentiality itu prinsipnya apa? Adalah prinsip yang menyatakan bahwa data itu hanya bisa diakses oleh siapa yang berhak ya. Jadi, ini juga yang disebut sebagai privacy. Privacy. Siapa yang berhak? Kalian sama-sama login ke Belajar Unjaya, tapi data yang kalian akses tentu saja yang berhak kalian akses adalah data punya kalian sendiri. Kalian nggak boleh membuka datanya orang lain karena kepentingan kalian hanya di data kalian sendiri. Nah, terhadap yang kayak gini, di luar sana ya, di keamanan informasi di luar sana, ada upaya-upaya untuk melanggar prinsip confidentiality ini dengan upaya apa? Dengan upaya menyadap, dengan upaya keylogger, memasang software yang mendeteksi seorang itu ngetik apa, itu kan ya. Dan upaya pencurian data yang marak kemarin-kemarin di internet. Misalkan data Tokopedia bocor, datanya bank tertentu bocor, gitu kan ya. Terus data kependudukan bocor, itu kan ya. Yang bilangnya bocor-bocor itu ya. Nah, itu data itu ketika diperoleh orang lain, kemudian dapat digunakan, maka dia boleh jadi bisa mengakses data Anda. Misal Anda dan teman-teman sama-sama punya Shopee Pay. Nah, Shopee ya, akun Shopee. Nah, seorang yang memiliki akun Shopee, mungkin akunnya ini berbeda kecenderungannya dia jualan
sepatu, saldonya juga beda. Yang satunya jualan baju, itu saldonya beda. Nah, ini nggak boleh mengakses yang ini, karena memang secara batasan pengguna, masing-masing punya ketentuannya. Nah, kalau ini bisa mengakses yang kiri sini, maka bisa jadi, oh saya bisa mengakses teman saya, tak transfer saldonya ke tempat saya, kan gitu ya. Atau saya akan mengubah jualannya menjadi jualan kayak punya saya, supaya nanti, atau bayarannya saya masukkan ke akun saya, misalnya gitu ya. Nah, atas serangan yang seperti itu, biasanya upaya untuk melindungi yang namanya confidentiality ini dengan melakukan pembatasan akses, yaitu seperti menggunakan username dan password. Kan nggak setiap orang itu boleh membuka, dan hak aksesnya juga beda-beda. Atau menggunakan kriptografi, mengenkripsi supaya datanya terlindungi. Kemudian, eh, konsep yang kedua yang namanya integrity. Integrity itu artinya datanya itu tetap berubah, tidak berubah tanpa izin atau tanpa modifikasi yang berhak, ya, tanpa modifikasi dari orang yang tidak berhak. Jadi orang ketika misalkan melanggar confidentiality, berhasil masuk membobol akunnya seseorang, misalkan akun Instagram kalian dipakai orang lain, selama integrity posting kalian tetap nggak diubah, nggak diganti, nggak kemudian posting yang mempermalukan pengguna aslinya, misalkan gitu ya, maka integritinya masih tertahankan. Meskipun begitu, integrity ini ketika nanti berubah oleh serangan orang yang tidak berhak, maka dia dianggap sudah nggak aman lagi informasinya, yaitu entah dialter, dikurangi, dihapus, ditambah, atau mengalami modifikasi-modifikasi yang lain. Nah, serangannya itu biasanya kayak gini ya. Kalau dalam ranah keamanan informasi ini istilah IT banget ya, man in the middle. Jadi ada orang pihak ketiga yang berusaha menyadap, kemudian mengubah, kemudian melanjutkan lagi. Jadi diubah di tengah-tengah. Jadi dibuka aksesnya, biasanya dibuka dulu aksesnya, kemudian diubah datanya, kemudian nanti terjadilah perubahan yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira itu ya. Nah, prinsip yang ketiga namanya availability. Availability adalah data itu bisa diakses ketika dibutuhkan. Selain confident, hanya orang yang berhak. Kemudian integritinya, yaitu datanya nggak berubah, maka prinsip yang ketiga adalah available. Harus dapat diakses. Misalnya gini, datanya itu aman kok Pak, aman. Tidak ada orang yang mengakses. Dalam catatan server, sistem nggak ada. Kemudian tidak berubah kok Pak, datanya sesuai dengan data awal. Dan perkaranya ini hanya bisa diakses dari dalam rumah sakit misalkan ya, atau hanya bisa diakses dari dalam puskesmas, nggak bisa dari luar. Ternyata bagaimana kalau nggak bisa dari luar, otomatis orang itu tidak bisa mengambil datanya, misalkan dia butuh. Coba begini ya, teman-teman kalau misalkan kalian itu hanya bisa misalnya membeli sesuatu ketika berada di tokonya. Maksudnya begini ya, biasanya kita kan belanja di marketplace ya. Oh, Anda hanya harus terpasang ke wifi-nya tokonya supaya Anda bisa belanja di situ. Nah, tentu kan nggak lucu, nggak enak, nggak nyaman, gitu ya. Tidak available. Dan kenapa available berkaitan dengan keamanan? Karena kadang-kadang sesuatu itu dibuat available dibuat tidak available ketika sedang mengalami penyerangan. Misal, yang populer ini guys, teman-teman, kalau masa-masa pemilu, itu biasanya kan situsnya KPU kemudian diserang bareng-bareng ya. Supaya apa? Sebenarnya KPU itu dibutuhkan untuk melihat quick count. Tapi ada orang yang nggak pengen quick count itu tampil, sehingga dia berusaha menyerang, berusaha menyerang mana informasinya situs KPU ini. Dengan cara yang namanya denial of service, dengan cara membuat layanan itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga yang kayak gini membuat informasi kita itu meskipun dianggapnya secure, atau kira-kira gini, bank itu menyimpan uang, nggak bisa dibobol, jumlahnya tetap, tapi banknya kemudian tidak bisa dibuka, kemudian digembok oleh orang atau gimana caranya tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, itu menjadi kondisi kayak gitu adalah menjadi kondisi yang tidak available, ya, menjadi kondisi yang tidak available sehingga tidak memenuhi prinsip keamanan informasi. Oke. Kemudian ada aspek tambahan lagi yang namanya non-repudiation, authentication, dan nanti satu lagi addressnya. Ada tiga tambahan ya setelah CI tadi. Yang eh, keempat adalah non-repudiation, yaitu tidak bisa menyangkal.
Maksudnya apa sih, Pak? Ketika seseorang itu telah melakukan modifikasi, telah login atau telah berusaha mengalter suatu informasi, kayak misalkan kalau ada orang yang berusaha masuk ke akun TikTok atau Instagram kalian, itu tuh ada catatannya loh. Biasanya kan Instagram atau pemilik media sosial akan menginformasikan, oh Anda barusan login loh di sini. Benar nggak itu Anda? Ada catatannya, ada jejaknya. Sehingga pelaku, kalau ini memang bukan kita, itu nggak bisa ngelak. Karena secara sistem itu sudah tercatat. Nah, ini diperlukan untuk memenuhi standar keamanan informasi itu sendiri. Supaya siapa yang melakukan sesuatu itu akan benar-benar tercatat di sistem. Nah, ya misalnya di lelang elektronik itu akan tercatat siapa yang bid tinggi, siapa yang bid rendah, dan lain sebagainya. Atau kalau seseorang itu masuk di sebuah website, kemudian login, dia mendaftar, itu ada catatannya dia mendaftar jam berapa, kemudian dari alamat mana kira-kira menggunakan alamat email apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya authentication. Authentication itu pembuktian bahwa seseorang itu benar seseorang yang dimaksud. Makanya tadi, biasanya autentikasi itu adalah bagian dari mengenali bahwa orang yang mengakses adalah benar-benar orang yang dimaksud, bukan orang lain. Maka tadi saya tanya, kalau nama lengkap bisa nggak jadi identitas yang unik di seluruh dunia, membedakan dari orang? Bisa jadi enggak, karena namanya bisa berbeda. Tapi kalau NIK jelas beda. NPM kalian jelas beda. Apalagi sidik jari juga beda. Nah, biasanya untuk menjaga keamanan dalam autentikasi ini diperlukan yang namanya faktor tambahan. Makanya kalau teman-teman di Google, di WA itu sekarang diminta mengaktifkan MFA atau 2FA itu faktor authentication. Memastikan bahwa orang yang login itu benar-benar orang tersebut supaya informasinya aman kan gitu ya. Jadi bisa berupa sesuatu yang diketahui oleh orang tersebut, user ID, password, nomor-nomor tertentu, atau sesuatu yang dimiliki, bisa kartu, kunci, token, kalau dulu mobile banking zaman dulu menggunakan token ya, yang bisa mengenerate password, atau kartu SIM card ketika kalian dikirimi SMS gitu ya, atau dikirimi email, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan bagian fisik dari pengguna, sidik jari, retina, dan informasi biometrik lainnya gitu kan ya. Sehingga mengidentifikasi orangnya bukan yang lain. Atau menggunakan lokasi. Anda hanya bisa absen misalkan di suatu tempat kerja kalau udah dekat. Absennya tidak harus datang sih, tapi yang penting nongkrong di dekat situ boleh ketika lokasinya tidak begitu jauh dari kantor. Bisa mulai absen ya. Saya sedang ke warung sebentar beli beli apa namanya camilan, tapi udah jam 7 nih, udah jam 8 nih, sudah saatnya masuk. Saya absen lewat HP saya bisa karena secara lokasi dekat. Nah, itu bisa. Kemudian atau bantuan pihak ketiga third party, apakah mau menggunakan alat tertentu atau apa. Kemudian ada juga faktor keenam untuk mengamankan informasi yang namanya itu authorization, yaitu setelah tadi diautentikasi, maka seseorang itu boleh menggunakan sesuai dengan yang dia dikasih haknya. Misalkan, kalau saya sebagai seorang dosen di Belajar Unjaya itu, saya selain bisa melihat kuliah yang saya ampu, saya bisa nambah materi, saya juga bisa ngasih nilai ke mahasiswa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian login sebagai mahasiswa, kalau yang login itu adalah sebagai seorang mahasiswa, maka dia bisanya itu terbatas. Saya bisa download materi, tapi saya nggak bisa menambah materi. Saya bisa mengupload tugas, tapi saya tidak bisa menilai tugas atau melihat tugasnya orang. Itu namanya authorization. Jadi hak yang diberikan setelah diautentikasi. Oke, nah teman-teman semuanya, kalau tadi sudah ada prinsip confidentiality, integrity, dan availability, itulah prinsip dasar keamanan informasi yang perlu teman-teman ketahui. Karena teman-teman bidangnya di healthcare, di kesehatan ya, di kesehatan dan yang kita bahas setelah informasi keperawatan di bidang nursing yang berkaitan dengan teknologi informasinya itu informasi, maka tadi prinsip dasarnya cukup itu saja. Berikutnya saya kenalkan mengenai tambahan mengenai kalau tadi ada narasi hmm, di materi kuliahnya adalah hambatan ya, tapi saya lebih lebih mengarahkan kira-kira kita itu akan menghadapi hal-hal kalau dalam dunia keamanan cyber, keamanan informasi itu serangan macam apa saja yang mungkin terjadi dari pihak luar maupun dari pihak dalam terhadap kita. Kalau kita adalah seorang warrior yang kayak ada di tengah ini ya, kita sekarang sedang berjuang
dengan menggunakan apa yang kita gunakan di bidang teknologi informasi, entah informasi perawat misalkan gitu ya, atau di bidang teknologi aplikasi apapun yang mau kita gunakan, udah mulai banyak ya. Bahkan ketika besok operasi saja didukung oleh peralatan canggih, semacam eh, apa itu namanya ya, saya lupa. Kayak stetoskop tapi yang kecil yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh ya dengan kameranya. Itu kan teknologi yang ada. Sederhana kelihatannya sebagai pemakai kita cuma pakai, tapi bisa nggak kayak itu dihack? Bisa loh guys. Nanti kapan-kapan saya ceritakan kalau sempat luring ya. Tapi kayaknya enggak ya. Bahwa ada alat-alat kayak gitu yang kelihatannya sepele, itu ternyata bisa dikendalikan jarak jauh oleh pengguna yang tidak berhak untuk melakukan sesuatu. Nah, teman-teman semuanya, sebagai pengguna teknologi informasi apapun, di media sosial, kalian pakai di aplikasi atau apapun, kita itu sebenarnya setiap saat mengalami yang namanya upaya percobaan serangan. Upaya untuk mendapatkan akses, upaya untuk membuat apa yang kita pakai itu, resource informasi yang kita pakai itu tidak aman. Nah, misalkan akun Instagram kita aja, ada yang pasti yang mencoba nge-hack, atau akun TikTok dan lain sebagainya, akun Shopee, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Bahkan akun yang dipakai di kampus saja sekaligus ya. Kadang-kadang kami pernah mendeteksi ada upaya orang lain tuh mau mendapatkan akses dari akun-akun mahasiswa di Unjaya, gitu kan ya. Kebetulan saya di tim IT, jadi ada sedikit pengetahuan tentang itu. Oke, nah ancaman keamanan informasi atau mungkin hambatan ya berkaitan dengan keamanan informasi atau informasi apapun itu sebenarnya bisa berasal dari berbagai macam sumber yang kalau kita kategorisasikan secara mudah itu ada dua, yaitu internal organisasi dan eksternal organisasi. Ancaman itu sendiri bisa jadi berupa orang lain, organisasi lain, mekanisme atau prosedur lain atau peristiwa yang memiliki potensi membahayakan sumber daya informasi. Yang dimana kalau kita klasifikasikan secara sederhana, itu ada dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal berasal dari internal pekerja organisasi, misalkan sistem internal, karyawan antar karyawan. Mungkin kalau teman-teman sebagai perawat nanti perawat yang lain dengan kok bisa Pak? Ya bisa aja, itu ada kemungkinannya ya. Pekerja temporer, konsultan, kontraktor, pokoknya orang-orang musuh dalam selimut ya kira-kira gitu ya yang berupaya untuk mengurangi level keamanan informasi kita atau mengancam keamanan informasi yang dari sistem atau dari teknologi yang kita pakai. Kemudian yang kedua ancamannya eksternal dari luar organisasi, misalnya kompetitor ya, biasanya begitu ya, pesaing usaha atau orang lain eksternal yang tidak senang kepada kita atau memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi, atas tiga prinsip dan tambahan tiga prinsip lagi tadi, maka dalam setiap apapun teknologi yang kita pakai, mau pakai database apapun, mau pakai SIM apapun, itu akan akan ya terekspos terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Jadi guys, kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan sistem informasi, itu saat ini, apalagi ketika terekspos ke dunia luar, bisa diakses dari internet, maka siapapun bisa berupaya untuk masuk, baik yang berhak maupun yang tidak berhak. Jadi ibarat begini, kalau teman-teman itu membuka toko dalam mall ya, maka kita akan berada dalam kondisi yang dijaga oleh penjaganya mall di dalam ya, atau dalam komplek. Tetapi kalau kita udah membuka informasi yang tersebar luas di pinggir jalan, maka kita akan terekspos terhadap upaya dari pihak-pihak yang lewat di jalan tersebut terhadap toko kita itu. Upaya untuk masuk, upaya untuk menjebol, upaya untuk baik yang negatif maupun positif ya. Upaya untuk eh, apa namanya itu melariskan atau tidak lariskan toko kita dan lain sebagainya. Nah, memang kebanyakan asumsi yang beredar pada keamanan informasi itu sifatnya skeptis. Artinya berupaya, asumsinya karena negatif. Pokoknya nggak aman, nggak aman, nggak aman, dengan ya. Tapi bukan untuk membuat kita jadi orang yang pesimis, tapi membuat kita menjadi orang yang aware bahwa ada hal penting yang perlu kita perhatikan tadi ya. Selain dari konsep-konsep yang kita pahami tadi. Nah, ini ancaman internal sama ancaman eksternal seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini saya lanjutin langsung ke sini aja.
Hmm. Nah, bentuk-bentuk eh, serangan yang terjadi sebenarnya banyak banget. Kalau saya mau cerita mungkin bisa 4 SKS nanti. Dan kasus yang pernah mungkin kalian alami sendiri itu mungkin nanti ada satu dua yang nyangkut di hal-hal tersebut. Namun saya tidak hendak meng-highlight itu ya. Saya cukup akan memperkenalkan beberapa jenis serangan yang populer yang ada di ranah teknologi informasi yang dipakai oleh siapapun ya. Kasus populernya itu ada di sebentar, langsung ke malware aja berarti. Nah, langsung salah satunya adalah yang namanya malicious software. Malicious software yang disingkat sebagai malware. Teman-teman, ketika kalian menggunakan sistem informasi, ketika kalian menggunakan teknologi apapun, HP, laptop, apalagi tablet, kemudian perangkat-perangkat teknologi tertentu yang di dalamnya ada software, ada aplikasi yang kita gunakan, termasuk ini nih, di kamu sudah ada nggak ya? Mesin kopi itu loh ya, pembuat kopi gitu kan ya. Itu kan ada softwarenya, ada hardwarenya ya. Itu semua peralatan berbasis teknologi informasi yang di sana ditanamkan software untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk ATM, mesin ATM juga. Itu memiliki potensi mengalami serangan yang sama atau memiliki ancaman yang sama dari yang namanya malware. Malicious software yaitu seperangkat lunak kode program gitu ya, aplikasi yang dia itu dapat menyerang, digunakan untuk menyerang sistem dan melakukan fungsi yang tidak diharapkan. Makanya dinamakan malicious karena dia berbahaya, menimbulkan dampak yang dampaknya itu biasanya negatif, yaitu virus, misalkan ya, malware, ada yang namanya Trojan horse, apa itu adware, spyware, nanti saya terangkan secara singkat ya. Misalnya gini, teman-teman ketika menggunakan laptop itu kok tiba-tiba lambat ya, setelah beberapa hari saya gunakan, ternyata terdeteksi ada virusnya. Mau apapun itu, mau pakai Windows yang katanya paling banyak penggunanya, Linux atau Mac, itu sama-sama ada potensinya. Meskipun yang paling populer ya karena paling banyak digunakan ya Windows ya. Laptop Windows yang saya juga pakai, teman-teman juga pakai, sebagian besar juga pakai, saya yakin ya. Nah, bahkan ke HP sekalipun. HP itu bisa diserang virus, Pak. Bisa, bisa. Entah efek yang terjadi apa. Ya, apakah ada data yang hilang, apakah melambat, apakah menjadi tidak bisa digunakan, dan lain sebagainya. Atau datanya termodifikasi, dan lain sebagainya. Kita bahas sedikit satu persatu ya, guys. Oke, pertama virus. Virus adalah program yang bisa mereplikasi dirinya sendiri tanpa diamati oleh pengguna. Jadi, biasanya menyebarnya melalui media penyimpan, misalkan flash disk. Karena sekarang mungkin sudah jarang-jarang bertukar flash disk ya. Tapi sekarang beredarnya lewat itu tuh kemarin. Apa itu? APK apa? Undangan. Nah, undangan ya. Aplikasi yang dikirimkan lewat chat di WA. Ketika diklik menginstal dirinya sendiri, kemudian melakukan modifikasi dan lain sebagainya. Itu virus. Ada juga istilah yang namanya worm. Worm itu yang dia itu akan nempel. Worm itu pasti cacing ya. Nempel ke dalam distribusi hal-hal tertentu. Misalkan email. Email yang dikirim ke banyak orang itu ada wormnya, itu nanti dia akan ikutan. Dia hanya nempel-nempel-nempel saja, tapi nanti bisa digunakan untuk melihat dia sudah terdistribusi kemana saja. Emailnya orang-orang itu apa saja. Kemudian ada namanya Trojan Horse. Trojan Horse itu program yang tidak dapat mereplikasi diri sendiri, tapi intinya begini. Di dalam program yang orang itu kayaknya percaya, kalau teman-teman pernah melihat film yang namanya Troy, itu terinspirasi dari situ. Jadi di Italia dulu itu ada suatu negara, saya lupa negara apa ya. Itu yang kalau diserang itu bentengnya selalu kukuh. Kalau diserang pasukan dari luar, bentengnya selalu kukuh. Nah, kemudian tentara ini orang yang mau menyerang itu kemudian nyari ide gimana caranya dia bisa masuk benteng dan bisa menyerang orang yang di dalamnya. Kemudian dibuatlah sebuah kuda raksasa yang mirip mainan itu didorong ke depan benteng. Orang-orang kan melihat, oh ini kok ada mainan bagus, gede, dimasukkanlah ke situ. Setelah dimasukkan, ternyata isinya adalah pasukan ya.
pasukan yang akan menghancurkan orang-orang di benteng itu. Nah, kuda tipuan kayak gini namanya Trojan Horse. Jadi Trojan Horse itu berisi seperti aplikasi yang kelihatannya terpercaya kayak undangan.apk itu undangan nikah. Ketika diklik ternyata dia menyebarkan sesuatu yang membahayakan. Itu namanya Trojan Horse. Kemudian yang namanya adware, yaitu pesan yang mengganggu. Misalkan kita sedang browsing, baca-baca berita di Detik, di Kompas, di situs berita yang lain, tiba-tiba muncul iklan, nutupi lagi. Nah, itu adware, pesan-pesan. Biasanya isinya iklan sih ya, iklan. Ketika kita sedang baca-baca, sedang melihat video panjang di YouTube, itu tahu-tahu ada iklan di tengah jalan. Nah, itu namanya adware. Meskipun itu tidak ilegal, tapi biasanya mengganggu memang ya. Mengganggu kita sedang khusyuk melihat podcast, tiba-tiba di tengah-tengah ada iklan yang tampilannya lain sama sekali. Kan itu. Kemudian ada spyware, program yang mengumpulkan data yang digunakan oleh mesin pengguna. Misalkan mengumpulkan, kita sedang ngetik apa, itu kan termasuk ngetik username dan password, itu bisa dikumpulin loh dengan yang namanya spyware. Kemudian ada yang namanya ransomware. Ransomware adalah salah satu jenis virus yang populer belakangan yang dia itu kejadiannya adalah mengenkripsi atau mengubah data sehingga data aslinya itu tidak bisa dibuka. Dan pembuat ransomware itu meminta tebusan, makanya namanya ransom ya, meminta ransum, meminta tebusan supaya eh, orang korbannya itu mau bayar dan janjinya sih datanya akan dikembalikan. Jika nggak segera dibayar, maka pengguna apa namanya itu pembuatnya mengancam bahwa datanya akan segera dihapus, akan nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, informasi sedikit, kebetulan ransomware ini menyasar dua bidang yang waktu itu kesadaran keamanan informasinya dipandang rendah. Satu, institusi pendidikan, dua, institusi kesehatan. Dan teman-teman akan sangat keperawatan ya, akan sangat terekspos dengan ransomware ini sampai sekarang. Karena kasus yang terjadi yang pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya adalah ransomware itu menyerang institusi rumah sakit dan mengenkrip data-data rekam medis dan nggak bisa dibalikan lagi. Itu kan ya sudah susah kita. Karena orang orang IT sehebat apapun ya, ketika menghadapi ransomware itu akan kesulitan karena ransomware itu selalu diupdate sehingga susah untuk dipecahkan. Tidak semudah itu Verhusul ya, ya. Bahkan ketika ada yang mencoba bayar, padahal bayarnya mahal loh, berapa juta dolar lah kira-kira gitu ya. Itu 99%, 100%-nya saya nggak tahu. 99% itu tidak akan pernah balik datanya. Maka ketika suatu komputer terserang virus, apalagi ransom, saya pastikan data di situ kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Maka teman-teman, sebelum ini good practice-nya aja ya, bad practice-nya atau kira-kira best practice-nya keamanan informasi adalah teman-teman selalu memiliki backup data penting dari yang dimiliki teman-teman, entah di laptop, entah di flash disk, atau titip di laptopnya teman ya. Apalagi kalau sedang ngerjain NTA atau skripsi itu penting untuk memiliki backup data. Atau entah di Google Drive, atau entah di-upload kemana. Supaya ketika terjadi sesuatu berkaitan dengan keamanan informasi, kalian nggak kehilangan data. Nah, itu prinsip yang harus dipegang, ransomware. Nah, itu ya, itu contoh-contoh malware. Nah, sekarang kita lihat secara sekilas. Atas semua hal terjadi di keamanan informasi, memang udah pernah ada kok cerita yang terjadi yang apa ya, yang memiliki efek. Banyak, guys. Nah, saya ambil beberapa aja yang populer ya. Nah, pada tahun 2008 ketika dimulai eh, apa namanya itu banyak aspek keamanan informasi, perangkat IT itu semakin banyak digunakan dan semakin mudah dibawa. Dulu komputer itu gede, semakin kecil jadi laptop yang dulu tebel laptop, sekarang jadi tipis, bahkan sekarang jadi ada yang modelnya kayak tablet itu kan ada ya, yang semakin tipis dan mudah kita bawa. Dan sekarang penggunaan kartu sebagai pengganti uang itu juga sudah mulai populer. Teman-teman sudah mulai jarang pegang uang kan ya, uang beneran loh ya, kalau nggak receh atau cuman berapa yang kita kan nggak pernah pegang uang banyak-banyak sekarang. Kalau nggak lewat QRIS gitu kan ya, atau lewat transfer atau lewat kartu Less Cash Society. Sehingga data itu ada di mana? Ada di IT-nya. Sehingga mulai banyak yang
memikirkan keamanan informasinya, keamanan akun saya. Kemudian saya berword. Bursa Singapura itu terganggu karena masalah software perdagangan saham sempat terhenti 2014 ya. Saya apa namanya skimming aja. Nah, ada kebocoran data yang terkenal namanya Panama Papers Breach kalau pernah mendengar ya tahun 2016. Ini di mana orang-orang terkenal yang dari beberapa negara, orang-orang penting lah kira-kira gitu ya, termasuk Indonesia itu, terus terekspos kekayaannya. Padahal itu bagian dari privasi yang nggak boleh orang tahu. Apalagi kalau misalnya begini, bank itu nggak boleh ngasih tahu, misalkan, oh ini Presiden Prabowo itu hartanya berapa sih di Bank Mandiri gitu ya, tabungannya berapa. Itu bank itu nggak boleh ngasih tahu begitu saja, kecuali oleh misalkan institusi kepolisian atau kejaksaan yang memerlukan data. Nah, kebocoran informasi ini kemudian dipublikasikan ke orang lain menjadi yang namanya breach ya. Gara-gara misalnya ya gara-garanya kadang-kadang bisa sepele karena ada plugin atau ada software yang bisa dihack. Nah, kan gitu ya. Kemudian 2016 CCTV loh ya, pernah dihack dan dijadikan sebagai bot untuk menyerang suatu situs di luar negeri. Nah, 2017 kampus di Amerika mengalami masalah di jaringan internalnya. Ada banyak mesin minuman. Kalau sekarang kita sudah mulai ada ya, yang kita masukin uang, keluar minuman kaleng gitu kan ya. Ada yang diretas, ada yang dihack. Kalau kalian paling ngehack supaya bisa ngeluarin kopi gratis, Pak. Nah, kira-kira gitu ya. Kan lumayan. Nah, ke laut, kemudian kalau pernah main Pokemon Go zaman-zaman 2016, kira-kira udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Kalian mungkin masih SD ya. Pokemon Go itu ada dan nge-share foto di lingkungan orang lain dan akhirnya dilarang digunakan karena di Pokemon Go itu kan dia akan nge-share foto dia ada di mana, kemudian lokasi sekitarnya apa. Tanpa kita sadari kita nge-share orang sekitar kita kan ya. Apalagi kalau instalasi militer itu sudah rahasia, nggak boleh dibocorkan secara publik. Kemudian 2016 eh, Tokopedia, Bukalapak, Gojek itu diserang dengan mencoba cracking. Karena rata-rata orang kalau memiliki password itu kan sama ya di akun-akun marketplace atau yang lain itu rata-rata sama. Nah, sampai bahkan ada kasusnya di 2017 itu mahasiswa itu meminta bantuan orang lain untuk mengubah nilainya di sistem informasi kampusnya. Bisa Pak? Bisa. Ya ada kemungkinan bisa sih ya, meskipun saya nggak bilang semua kampus bisa. Karena mau nilai kalian A semua, di sini sini bilang saya cukup semangkuk bakso saya kira ya untuk bisa saya lakukan. Itu kalau sistem informasinya tidak diamankan dengan baik. Nah, 2018 yang terkenal, institusi medis dan pendidikan itu terserang tadi yang namanya ransomware. Sehingga datanya terenkripsi dan nggak bisa dikembalikan. Nah, kemudian guys, bagian akhirnya, oh nggak terasa ya, udah berakhir ya. Teman-teman semuanya berkaitan dengan isu tadi ya, konsep CIA dan kemudian konsep tiga tambahan tadi dan hal-hal yang terjadi, hambatan atau tantangan serangan keamanan informasi yang terjadi, maka di endingnya saya pengen share tips keamanan informasi yang sifatnya umum bagi teman-teman yang non-IT based. Pertama, teman-teman jangan mudah men-share informasi konfidensial seperti username, password jelas ya. PIN juga iya. PIN kalau di ATM atau PIN yang ada sekarang kalau mengakses e-wallet atau